Hi, this is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar kata Jepang, apa sih yang terbersit di pikiran kalian? Negara bersih, maju, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sopan dan tertib. Tapi ternyata Jepang yang katanya negara aman juga tidak luput dari kasus kriminal yang mind-blowing. Apalagi ada fakta bahwa di Jepang, aktivitas bunuh dirinya bisa sangat mudah dilakukan oleh siapapun yang merasa sudah tidak sanggup menghadapi kerasnya dunia. Orang-orang dengan kecenderungan seperti itu harusnya ditolong dan ditenangkan, tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh si pelaku di kasus ini. Justru, dia mencari orang-orang dengan semangat hidup minim dan ingin menghabisi hidupnya di media sosial, khususnya Twitter, untuk dia bantu percepat proses kembalinya mereka ke Sang Pencipta. Di video kali ini, saya akan bahas salah satu kasus yang melibatkan penghilangan nyawa yang gore di Jepang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Takahiro Shiraishi lahir pada 9 Oktober 1990 di kota Machida, Tokyo. Ketika dia berusia sekitar 4 tahun, dia pindah ke sebuah rumah di kota Zama bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Secara keseluruhan, masa kecilnya cukup normal. Tapi ternyata ada tanda-tanda yang terlewatkan yang mungkin menjadi penyebab tindakannya di masa depan. Sewaktu kecil, Takahiro digambarkan sebagai orang yang pendiam dan tidak mencolok. Tapi teman-teman sekolahnya menyatakan bahwa Takahiro suka permainan aneh. Dia senang permainan saling mencekik bahkan hingga pingsan. Setelah Takahiro lulus dari sekolah menengah atas di Yokohama, Prefektur Kanagawa, dia bekerja di sebuah supermarket secara penuh selama 2 tahun, lalu berhenti pada Oktober 2011 karena alasan pribadi. Takahiro kemudian bekerja di sebuah pachinko di kota Ebina. Buat yang nggak tahu apa itu pachinko bisa dikatakan sebagai mesin slot judi dengan taruhan dan strategi rendah. Dia juga memiliki banyak pekerjaan di prefektur Kanagawa. Dia kemudian mulai bekerja di sebuah agen tenaga kerja Kabukicho, Shinjuku, Tokyo, salah satu distrik lampu merah terbesar di Jepang. Distrik lampu merah ini mengacu pada kawasan kota tertentu yang terkait dengan industri seksual dan prostitusi, atau terkadang dalam area yang dikenal dengan zona toleransi. Dia merekrut dan mengirimkan wanita ke tempat-tempat prostitusi. Dalam pekerjaannya ini, dia menggunakan media sosial Twitter untuk menggait para pekerja. Pada tanggal 6 Februari 2017, Takahiro ditangkap karena dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Ketenagakerjaan karena dia menawarkan pekerjaan berbahaya itu. Dia didakwa pada bulan yang sama. Setelah dibebaskan dengan jaminan pada bulan berikutnya. Setelah itu, dia dibebaskan dengan jaminan pada bulan berikutnya. Lalu atas kejahatan yang dilakukannya lagi pada bulan Februari, Takahiro dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Mito pada tanggal 29 Mei dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan. Tidak lama setelah itu, dia berhenti dari pekerjaan paruh waktunya dan hampir tidak bekerja. Takahiro tidak mempunyai pekerjaan, terpaksa ia tinggal dengan orang tuanya. Selama tinggal dengan ayahnya, Takahiro merasa tidak betah. Dia memiliki 2 pemikiran yang harus dia capai, yaitu saya harus meninggalkan ayah saya secepat mungkin, dan saya ingin bekerja menjadi germo dari para wanita. Cara itulah yang dia pakai untuk mendapatkan uang. Caranya, ia merekrut wanita-wanita yang dicarinya melalui media sosial Twitter. Takahiro menggunakan pengalamannya sebagai pengintai saat bekerja di agen tenaga kerja Kabukicho, Shinjuku, Tokyo. Dia mencari orang labil yang ingin mengakhiri hidupnya. Ia percaya bahwa orang yang ingin bundir adalah orang yang paling mudah dipengaruhi dan diikuti. Pada tanggal 15 Maret, Takahiro membuka akun Twitternya dan memposting tweet palsu seperti saya ingin bundir. Taktiknya berhasil. Ia kemudian berinteraksi dengan para wanita yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu ingin bundir. Ia pun mulai belajar lebih banyak tentang informasi bundir. Dia memikat wanita-wanita dengan ajakan untuk mati bersamaku, membuka konsultasi tentang gimana caranya bundir tapi tidak sakit. Korban pertamanya adalah Mizuki Miura yang berusia 21 tahun yang ia kenal melalui Twitter pada 8 Agustus 2017.
Pertama kali Takahiro dan Mizuki bertemu secara langsung pada tanggal 13 Agustus 2017. 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017, Takahiro dan Mizuki memeriksa sebuah kamar di sebuah apartemen berlantai 2 yang menghadap ke jalur kereta api Odakyu Odawara Line di kota Zama. Takahiro tertarik dengan tempat tersebut, apalagi dia kan ingin tinggal terpisah dengan ayahnya agar lebih leluasa melancarkan aksinya. Keesokan harinya, dia mengunjungi perusahaan real estate bersama Mizuki dan melanjutkan prosedur kontrak. Pada 22 Agustus 2017, Takahiro pindah ke apartemen tersebut. Untuk membayar apartemen itu, Takahiro meminjam uang Mizuki sebanyak 510.000 yen. Pada hari itu juga, Takahiro lalu mengundang Mizuki ke apartemennya. Namun sayang, tanpa Mizuki sadari, Takahiro juga mencari tahu dari internet tentang cara dan alat untuk memotong-motong tubuh seperti gergaji. Di apartemen, Mizuki dibius dengan obat tidur dan alkohol. Dia melakukan pelecehan terhadapnya dengan menggunakan tali untuk menahannya di apartemennya, sebelum akhirnya dijerat lehernya hingga Mizuko menghembuskan nafas terakhir. Kemudian setelah menghabisi Mizuki, Takahiro juga mencuri puluhan ribu yen dari Mizuki. Ternyata plan Takahiro menjadi germo berubah menjadi sangat jauh dari rencana, yaitu membantu orang-orang bundir, tapi juga merampok dan memperkaos wanita-wanita yang sedang labil. Sementara itu, keluarga Mizuki yang merasa khawatir dengan keberadaan Mizuki. Terakhir, mereka menerima pesan dari Mizuki bahwa ia akan pulang ke rumah setelah bekerja, namun tidak pernah kembali. Menurut sebuah laporan, Takahiro menghilangkan nyawa Mizuki untuk menghindari pembayaran uang yang ia pinjam dari Mizuki untuk biaya pindah ke apartemen. Dia memutuskan bahwa dia harus mati. Padahal dari awal Mizuki memang sedang labil dan ingin bundir tanpa rasa sakit. Namun yang tidak Mizuki ketahui bahwa Takahiro mengambil kesempatan untuk merampok dan melecehkannya. Ponsel Mizuki kemudian ditemukan pada tanggal 25 Agustus di kota Fujisawa. Sementara itu, Takahiro mempersiapkan untuk kejahatan selanjutnya. Takahiro membeli kotak dan pengikat kabel yang dia gunakan untuk menahan para wanita dan mengikat kotak tersebut. Sekitar tanggal 28 Agustus 2017, Kureha Ishihara yang berusia 15 tahun dari kota Aura, prefektur Gunma, menjadi korban berikutnya yang ingin bundir. Takahiro memikat gadis itu ke apartemennya dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya, menjerat lehernya hingga tak bernafas dengan tali, dan mencuri uang tunai beberapa ribu yen dari anak kecil tersebut. Hanya berselang 2 hari, sekitar tanggal 30 Agustus 2017, Sogo Nishinaka, teman korban pertama yang bernama Mizuki, yang berusia 20 tahun dari kota Yokosuka, prefektur Kanagawa, dijerat lehernya hingga tidak bernafas dengan tali di apartemen Takahiro dan mencuri beberapa ribu yen darinya. Motif penghilangan nyawa Sogo adalah karena Takahiro takut Sogo akan mengetahui bahwa Mizuki telah dihabisinya. Perjalanan kriminal Takahiro terus berjalan hingga tanggal 16 September 2017. Hinako Sarashina yang berusia 19 tahun dari kota Tokorozawa, prefektur Saitama, dipancing ke apartemen Takahiro dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya sebelum akhirnya menjerat lehernya hingga tidak bernafas dengan tali. Ia lalu mencuri uang sebesar beberapa ratus yen milik Hinako. Jeda beberapa hari, Takahiro kembali mendapatkan lagi korban baru. Pada tanggal 24 September 2017, Hitomi Fujima, 26 tahun, dari kota Kasukabe, prefektur Saitama, juga dipancing ke apartemen Takahiro dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Namun, dia malah melakukan pelecehan terhadapnya dan menjerat lehernya dengan tali, menghilangkan nyawanya, dan mencuri uang tunai beberapa ribu yen milik Hitomi. Sekitar tanggal 28 September 2017, Akari Suda yang berusia 17 tahun dari kota Fukushima pergi ke apartemen Takahiro dan mengalami nasib yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Pada suatu hari, kepolisian prefektur Fukushima menyelidiki lokasi sebuah ponsel dari orang yang hilang setelah menerima permintaan pencarian dari keluarga Akari Suda, dan ternyata ditemukan bahwa pada sore hari tanggal 28 September 2017, Akari berada di kota Zama, prefektur Kanagawa. Menanggapi informasi ini, kepolisian prefektur Fukushima mengeluarkan permintaan pencarian resmi kepada kepolisian prefektur Kanagawa. Kepolisian prefektur Kanagawa, kantor polisi Zama, mengirimkan 4 petugas untuk mencari di daerah tersebut selama 3 jam.
Lalu ada lagi permintaan yang sama dari Kepolisian Prefektur Saitama mengajukan permohonan kepada Kepolisian Prefektur Kanagawa untuk mencari warganya yang bernama Natsumi Kubo, gadis 17 tahun dari kota Saitama, Prefektur Saitama, yang hilang pada 30 September 2017. Padahal tanpa mereka ketahui, Natsumi Kubo juga menghilang setelah diundang datang ke apartemen Takahiro. Titik transmisi tercatat bahwa Natsumi Kubo berada di Midorigaoka pada tanggal 30 September 2017. Pada titik ini, Kepolisian Prefektur Kanagawa menghubungkan kasus hilangnya Akari Suda dan Natsumi Kubo dan menduga bahwa ini adalah kasus bundir massal. Para penyelidik memperluas area pencarian ke tempat-tempat di mana biasanya kasus bundir sering terjadi, termasuk ke area pegunungan. Namun, permintaan pencarian dari Fukushima dan Saitama ini ternyata tidak dianggap permintaan yang mendesak dan tidak terlalu penting. Korban selanjutnya adalah Kazumi Maruyama, 25 tahun dari kota Yokohama yang mengalami nasib yang sama pada 18 Oktober 2017. Petualangan Takahiro terhenti pada korban yang bernama Aiko Tamura, 23 tahun dari kota Hachioji, Tokyo, menghilang setelah seorang rekan kerjanya mengunjungi rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2017. Pada tanggal 23 Oktober 2017, dilaporkan bahwa Aiko dan Takahiro terekam kamera keamanan bersama di stasiun JR Hachioji dan stasiun Saubudaimai di jalur Odakyu-Odawara yang dekat dengan apartemen yang disewanya. Tanpa Takahiro sadari, Aiko menjadi kejatuhan dirinya. Aiko bernasib sama dengan korban lain. Dia dilecehkan, dihabisi, dicuri uangnya. Awal kehancuran Takahiro adalah ketika saudara laki-laki Aiko mengajukan laporan pencarian ke kantor polisi pada tanggal 24 Oktober 2017. Setelah meretas akun Twitternya, dia menemukan adiknya telah banyak berhubungan dengan dua akun Takahiro. Shocking facts adalah Takahiro telah membangun pengikut yang cukup banyak, sedikitnya melalui dua akun yang disebut akun "Saya Ingin Mati" dan akun seorang profesional dalam menggantung. Daftar orang hilang makin menumpuk di departemen kepolisian di daerah ini. Dengan informasi akun Twitter Takahiro, kepolisian kemudian menempatkan seorang wanita yang bertindak sebagai umpan. Pada 30 Oktober 2017, wanita dan Takahiro membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Pagi 31 Oktober 2017, di hari Halloween, wanita itu janjian dengan Takahiro untuk bertemu di stasiun JR Machida. Pada titik ini, petugas juga ikut mengintai. Takahiro dan wanita itu lalu pergi ke apartemen Takahiro. Saat mereka sudah di dalam apartemen, tentu petugas lain tidak bisa ikut ke dalam apartemen tersebut. Hanya berukuran 13 meter persegi, apartemen Takahiro Shiraishi tidak lebih besar dari tempat parkir mobil biasa. Di sini, wanita itu mencium bau aneh yang merembes dari apartemen tersebut. Wanita itu juga menemukan banyak lemari pendingin yang berisi potongan tubuh. Tidak lama mereka masuk apartemen, petugas mengetuk pintu apartemen Takahiro. Mereka langsung menanyakan keberadaan Aiko Tamura kepada Takahiro. Takahiro Shiraishi dengan tenang mengatakan bahwa Aiko sedang berada di dalam freezer. Tentu ini bukan jawaban yang diharapkan. Saat menggeledah rumah tersebut, pihak berwenang tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang mengerikan. 9 jasad yang sudah meninggal, yang semuanya sudah dipotong-potong. Thank God, petugas datang tepat waktu. Kalau tidak, si wanita yang jadi umpan bisa saja sudah dihilangkan nyawanya. Takahiro Shiraishi lalu ditangkap pada tanggal 31 Oktober di hari Halloween itu. Bukan karena penghilangan nyawa awalnya, tapi karena dicurigai menelantarkan mayat. Mungkin karena informasi lengkapnya belum terkumpul oleh polisi. Di apartemen, pihak berwenang menemukan 8 kotak, termasuk 3 kotak pendingin dan 4 kotak penyimpanan besar. 7 dari kotak-kotak tersebut berisi potongan-potongan tubuh. Jasad-jasad yang ditemukan termasuk kepala 9 orang dan sekitar 240 tulang belulang lainnya. Mereka juga menemukan beberapa kartu ATM atas nama para korban, sepatu dan tas wanita, serta alat-alat yang digunakan untuk memutil tubuh. Selama interogasi, Takahiro Shiraishi menyatakan tak satu pun dari mereka yang benar-benar berpikir tentang kematian. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada perlawanan ketika dia mencoba menjerat Aiko. Lalu, kenapa dia tetap melakukan penghilangan nyawa itu padahal para korban ternyata tidak benar-benar berpikir tentang kematian? Tentunya keserakahan ingin menguasai harta benda para korban tersebut.
Para tetangga terguncang oleh berita mengejutkan tentang penangkapan Takahiro Shiraishi dan kejahatannya yang mengerikan. Menurut para tetangga, Takahiro adalah pria yang ceria, baik hati, dan sopan. Orang lain yang mengenal Takahiro Shiraishi saat masih kecil mengatakan bahwa dia adalah anak pendiam yang mampu bersosialisasi dengan tetangga. Namun ternyata, di balik lapisan luarnya, kehidupan pribadi Takahiro Shiraishi bergerak ke arah yang sangat gelap. Takahiro mengaku bahwa setelah menghilangkan korbannya, Takahiro akan memutil tubuh mereka di bak mandi. Dia kemudian akan menempatkan bagian-bagian tubuh kecuali bagian atas, yaitu kepala, dalam wadah tertutup dan mengeluarkannya dari apartemen, membuangnya di 2 tempat pembuangan sampah. Takahiro menyimpan peralatan yang ia gunakan untuk membedah jasad-jasad tersebut karena ia tidak dapat membuangnya karena takut kejahatannya akan ditemukan oleh warga lain dan berencana untuk menguburkannya di kemudian hari. Dia bahkan sudah menyiapkan kotak kosong untuk korban yang ke-10. Selama otopsi dilakukan, 2 dari mayat yang ditemukan di dalam kotak tersebut telah meninggal selama 1 hingga 2 minggu. 7 sisanya telah meninggal selama 1 hingga beberapa bulan, dan 2 dari 9 mayat terlihat bekas dijerat lehernya. Kondisi para korban yang sudah tidak utuh menyulitkan pihak berwenang untuk menentukan identitas mereka. Tentunya pihak berwenang tidak kehabisan akal. Identitas Aiko Tamura dikonfirmasi pada tanggal 6 November 2017 dan pada tanggal 9 November 2017 jenazah 8 korban lainnya telah diidentifikasi melalui tes DNA dengan bantuan keluarga. Selain tes DNA, para penyelidik juga menggunakan kartu identitas para korban yang ditemukan di apartemen Takahiro untuk mengidentifikasi mereka. Semua korban Takahiro berusia antara 15 hingga 26 tahun dari Tokyo dan 4 prefektur. Takahiro Shiraishi ditangkap kembali oleh Kantor Pusat Investigasi Kantor Polisi Takao, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dengan 9 tuduhan penghilangan nyawa dan 9 tuduhan pengerusakan dan penelantaran mayat. Tadi kan awalnya hanya penelantaran mayat saja karena belum terbukti pada hari 31 Oktober itu. Pada tanggal 2 April 2017, Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo Cabang Tachikawa meminta dan menerima izin dari Pengadilan Distrik Tokyo Cabang Tachikawa untuk menahan Takahiro dan dievaluasi. Keesokan harinya, Takahiro dipindahkan dari tahanan Departemen Kepolisian Metropolitan Kantor Polisi Tachikawa ke gedung markas besar Departemen Kepolisian Metropolitan. Dari tanggal 3 April hingga 3 September 2018, Takahiro tetap berada di sini, sementara evaluasi kejiwaan dilakukan oleh seorang ahli dan menyatakan bahwa Takahiro bertanggung jawab secara pidana. Dia kemudian didakwa atas ke-9 korban dengan dakwaan termasuk penghilangan nyawa, perampokan, dan pemaksaan hubungan seksual. Setelah didakwa, Takahiro dapat bertemu dengan sejumlah media. Pada tanggal 11 September 2018, ia bertemu dengan seorang reporter NHK atau Nippon Hoso Kyokai Japan Broadcasting Corporation untuk sesi wawancara membahas motif kejahatannya. Tapi ternyata untuk membahas motif kejahatan tersebut, NHK harus mau membayar Takahiro dengan nilai tertentu. Hal ini ditolak oleh NHK yang keberatan. Akhirnya, pada wawancara dengan NHK, Takahiro tidak membahas motif di balik kejahatannya. Kemudian, pada tanggal 14 September, Takahiro meminta uang sebesar 30.000 yen kepada reporter Jiji Press yang dipenuhi oleh Jiji Press, sekaligus membelikan Takahiro makanan. Dan pada tanggal 18 September, dia meminta kepada reporter Asahi Shimbun dan Yosuke Takashima untuk memberikan uang makan sebagai imbalan atas wawancara yang dilakukannya. Tapi kedua reporter tersebut menolak untuk memberikan uang kepada Takahiro. Sudahlah kriminal, dia masih sanggup memeras reporter setelah ditangkap. Karena banyaknya korban dalam kasus ini, jumlah bukti yang memberatkan Takahiro sangat banyak dan memakan waktu yang cukup lama dari dakwaan hingga persidangan pertama. Proses pra-persidangan dimulai pada bulan April 2019 dan persidangan pertama diadakan pada 30 September 2020. Pada persidangan ini, Takahiro Shiraishi mengakui dakwaan yang dituduhkan kepadanya, tapi pengacara pembela mengatakan bahwa tindakan itu disengaja dan disetujui oleh para korban. Ingat kan, Takahiro memang menawarkan cara bundir yang tidak sakit kepada para korban. Inilah yang dijadikan pembelaan untuk Takahiro. Tapi berbeda dari pembela Takahiro, JPU menegaskan bahwa Takahiro secara konsisten bertindak dengan cara yang disengaja
dan tidak memiliki gangguan mental sama sekali, sehingga Takahiro bertanggung jawab secara penuh secara kriminal. Hal ini dijawab lagi oleh pembela Takahiro bahwa Takahiro dicurigai memiliki semacam gangguan mental. Kasus ini begitu besar sehingga pengadilan menganggap perlu membagi para korban ke dalam 3 kelompok untuk mengurangi beban para juri dan memilah-milah poin-poin yang dipermasalahkan. Masing-masing dari ketiga kelompok ini diberi pernyataan pembukaan dan argumen sementara. Pada 5 Oktober 2020, persidangan kedua dimulai untuk 3 korban pertama yang dieksekusi pada Agustus 2017. Jaksa penuntut umum berargumen bahwa masing-masing korban dihilangkan nyawanya meskipun terdakwa menyatakan ternyata ada keinginan korban untuk hidup. Pada persidangan ketiga, jaksa penuntut mengatakan korban perempuan dalam kasus pertama, yaitu Mizuki, ingin bundir ketika ia pertama kali mulai berkomunikasi dengan Takahiro. Tetapi kemudian korban menunjukkan keinginannya untuk tetap hidup, tapi terdakwa mendorongnya untuk tetap mati. Sejalan dengan itu, Takahiro menjawab pernyataan jaksa dengan menyatakan tidak ada satupun dari kasus-kasus yang ia lakukan yang korbannya menyetujui penghilangan nyawa itu. Dan dia juga berkata bahwa saya pikir saya akan mengundang seorang perempuan, memperkaosnya, dan mencuri uangnya. Semua berjalan sesuai rencana pada kejadian pertama. Jadi, saya merasa percaya diri sejak saat itu untuk melakukan kejahatan berikutnya. Pada persidangan ke-6 dan ke-7, Takahiro menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari korban atas penghilangan nyawa masing-masing korban itu. Proses pengadilan tetap seperti ini, di mana pembela terus berargumen bahwa para korban menyetujui untuk dihilangkan nyawanya, meskipun Takahiro secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan dari mereka untuk menghabisi nyawa mereka. Pada tanggal 26 November, jaksa penuntut membuat argumen mengenai seluruh kejadian, menyatakan bahwa Takahiro bertanggung jawab penuh atas penghilangan nyawa para korban dan menuntut hukuman mati karena keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh Takahiro Shiraishi. Pada tanggal 15 Desember 2020, Hakim Naokuni Yano menjatuhkan hukuman kepada Takahiro. Takahiro menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk mengajukan banding atas hukumannya, namun pengacara pembelanya mengajukan banding atas hukuman tersebut ke pengadilan Tokyo pada 18 Desember 2020. Tapi Takahiro mencabut banding ini pada tanggal 21 Desember 2020 dan hukuman dikukuhkan pada tanggal 5 Januari 2021. Hingga saat ini, Takahiro sedang menunggu waktu eksekusi dirinya. Twitter terlibat dalam metode yang digunakan oleh Takahiro Shiraishi untuk memikat korban yang kemudian berujung pada penangkapan. Takahiro menghubungi para pelamar yang ingin bundir di Twitter sambil mengaku akan membantunya bundir. Dia akan menyarankan pasien yang ingin bundir untuk tidak menghubungi keluarga, teman, atau media sosial sebelum bundir dilakukan. Setelah menghilangkan nyawa korbannya, dia menggunakan beberapa akun sebagai pancingan untuk menyamar sebagai pemohon bundir baru dan memikat korban berikutnya. Itulah kenapa Takahiro Shiraishi dikenal sebagai Twitter Killer. Setelah penangkapan Takahiro, platform Twitter Jepang menambahkan item baru ke dalam peraturan operasinya yang menyatakan bahwa postingan yang menyarankan, mempromosikan, atau menghasut untuk bundir melukai diri sendiri itu dilarang. Jika postingan ini ditemukan dan melanggar kebijakan baru ini, perusahaan akan mengambil tindakan seperti menghapus tweet dan membekukan akun pengguna. Saya ikut berduka atas kematian para korban. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk mengakhiri hidup jika dukungan dan cinta bisa dia terima bahkan dari orang yang tidak dikenal atau baru dikenal. Tapi sayang, mereka harus bertemu dengan orang semonster Takahiro Shiraishi. Duka cita mendalam juga saya sampaikan untuk keluarga korban. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian keadilan telah ditegakkan? Seberat apapun hidup, semoga kita tetap kuat untuk tetap menatap hari esok sebagai harapan lebih baik yang Tuhan telah sediakan. Dan hari esok itu tidak akan ada, bahkan tidak bisa dibeli dengan apapun, apalagi jika memutuskan menghilangkan sendiri jatah bernafas kita. Media sosial memang menjadi godaan tersendiri untuk mengungkapkan isi hati, tapi kalau jadi too much information, bisa-bisa dijadikan aji mumpung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Takahiro Shiraishi. Saya pikir kasus ini sangat relevan dan relate dengan zaman sekarang yang apa-apa melibatkan media sosial. Tetap waspada ya teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa share ke sebanyak-banyaknya teman kalian dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.